Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk tutorial yang pertama ini, saya harapkan mahasiswa menguasai alasan penggunaan statistik dalam penelitian. Anda sudah belajar tentang statistik pendidikan, kemudian di sini kita akan belajar tentang aplikasi statistik dalam penelitian pendidikan. Jadi untuk aplikasi statistik dalam pendidikan, kita sudah dipermudah dengan adanya program Excel atau program SPSS, ada Minitab juga. Ini untuk mempermudah Anda menganalisis data dalam penelitian. Bagaimana jika tidak ada program Excel, tidak ada program SPSS, Minitab? Kita bisa saja menganalisis, tetapi ada kesulitan di sana, kita harus menghitung secara manual. Tetapi dengan adanya program Excel, ada program SPSS, analisis data Anda lebih cepat dan lebih mudah tentunya. Begitu ya. Jadi untuk yang pertama, kita harus tahu terlebih dahulu aplikasi statistik seperti apa yang digunakan dalam penelitian pendidikan agama Islam. Untuk statistik itu sendiri ada dua. Statistik ada dua. Yang pertama adalah statistik deskriptif. Kemudian yang kedua statistik inferensial. Untuk statistik deskriptif ini biasanya kita menggunakan statistik, analisis datanya kita deskripsikan secara sederhana menggunakan grafik, tabel, dan seterusnya. Grafik, tabel, kemudian ada analisis pemusatan data, kita menyampaikan tentang meannya atau rata-ratanya, kemudian median, modus untuk data yang kita peroleh. Contoh, kita menggunakan statistik deskriptif, misalkan dalam penelitian Anda mensurvei latar belakang pendidikan orang tua di desa X. Dari survei itu Anda ingin mengetahui orang tua di desa X yang lulusan SD berapa orang, SMP berapa orang, SMA berapa orang, kuliah S1, S2, dan seterusnya berapa orang. Dari data itu Anda sajikan dengan tabel, misalkan yang lulusan SD ada 5 orang, SMP sekian orang, SMA sekian orang. Dari tabel itu Anda bisa buat grafik, misalkan batang, SD grafik ke atas 5 orang dan seterusnya. Kemudian Anda sajikan juga meannya, rata-rata di desa X lulusannya adalah apa. Jadi ini kalau misalkan sajian data Anda atau menggunakan statistik deskriptif. Kemudian yang kedua, statistik inferensial. Ini kalau penelitian Anda misalkan tentang hubungan atau korelasi. Hubungan atau korelasi. Baik, jadi sebelum ke sini, jadi ciri khas dari statistik inferensial itu jika penelitian kita ada hipotesisnya ya. Hipotesis. Misalkan untuk penelitian hubungan atau korelasi, kita menggunakan hipotesis ada hubungan atau ada korelasi latar belakang pendidikan orang tua terhadap penguasaan agama mahasiswa. Atau contoh yang lain, ada hubungan prestasi belajar pendidikan agama Islam dengan kebiasaan beribadah sehari-hari pada siswa kelas 10. Itu berarti penelitiannya tentang hubungan. Nanti di sajian hipotesisnya ada dua hipotesis. HA adalah harapan kita, ada hubungan antara prestasi belajar dengan kebiasaan beribadah.
Kebalikannya H0. H0 ini tidak ada hubungan antara prestasi belajar dengan kebiasaan beribadah siswa kelas X misalkan. Ini penelitian tentang hubungan. Kemudian jenis yang kedua, inferensial, itu ada penelitian komparasi atau perbandingan. Ini biar seragam dengan atas, perbandingan atau komparasi. Ini biasanya membandingkan dua kelompok. Kalau tadi di sini ada hubungan dan seterusnya, kalau di sini perbandingan. Misalkan perbandingan antara perbandingan penguasaan bahasa Arab antara siswa yang di pondok pesantren dengan yang tidak di pondok pesantren. Sama seperti halnya penelitian hubungan, hipotesisnya yang pertama, kalau yang di perbandingan ada perbedaan kemampuan bahasa Arab antara siswa di pondok pesantren dengan yang tidak di pondok pesantren. Ini harapan kita. H0-nya tidak ada perbedaan antara mahasiswa yang di pondok pesantren dengan yang yang tidak di pondok pesantren. Baik, ini sekilas tentang penggunaan statistik dalam penelitian pendidikan. Tapi ada juga kalau untuk selain hubungan perbandingan di sini, biasanya ada penelitian juga tentang pengaruh, nanti sampai ke regresi, penggunaan regresi dalam analisis datanya. Ini misalkan pengaruh latar belakang pendidikan orang tua terhadap pengetahuan agama siswa. Jadi kalau hubungan ini sekedar mengetahui sejauh mana atau kuat tidaknya hubungan antara prestasi belajar dengan kebiasaan beribadah siswa, tapi kalau sampai ke pengaruh menggunakan regresi analisisnya, di sini ingin mengetahui seberapa besar pengaruhnya. Baik, itu sekilas tentang penggunaan statistik.